4 Juni 2025, hari ke-6 sebagai CPNS pada jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Untuk hari ini itu capek dan lumayan membosankan karena satu hari itu duduk di satu ruangan dan beberapa hal yang kurang sesuai dengan hati saya tapi harus jalani. Nah, apa saja di kegiatan pada hari ini? Nah, sebelum itu saya informasikan untuk kegiatan yang ada di kecamatan. Untuk kegiatan di kecamatan itu ada 3 agenda. Yang pertama itu pemberian penyaluran kube warungan dan UD beras tahun anggaran 2025 oleh Dinsos yang diterima di kantor Kecamatan Cangkuang oleh Camat dan Bu Kasih Sosial Budaya. Kemudian hari kedua itu jam 9 ada rapat koordinasi persiapan pelaksanaan isbat nikah terpadu tahun anggaran 2025 yang dilakukan oleh Disduk Capil bertempat di ruang rapat Disduk Capil Kabupaten Bandung dan dihadiri oleh Kasih Pemerintahan. Kemudian agenda ketiga itu adalah jam 7.30 itu ada pengarahan dan pembekalan CPNS yang saya hadiri. Itu bertempatan di Gedung Muhammad Toha Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung. Nah, dari 3 agenda itu yang saya ikutin pastinya adalah pengarahan dan pembekalan CPNS. Di sana tadi itu ada semi militer, jadi saat kita masuk, saat pembukaan acara itu dilakukan dengan cara militer, jadi dibarisin, disiapin, disiplin, tegap, kayak gitu. Nah, apa saja yang saya lakukan di sana? Jadi saya hadir di jam 7.15, itu langsung dilatih untuk baris berbaris secara duduk oleh TNI. Kemudian dari acara mulai itu jam setengah 8, jadi dari jam 7.15 sampai jam setengah 8 itu kita dilatih untuk baris berbaris. Kemudian setengah 8-nya itu ada pemateri dari bidang penilaian kinerja. Jadi di sana itu dari bidang penilaian kerja, apa yang dibahas itu bahas mengenai karakter Gen Z. Padahal saya milenial, nyambung tidak nyambung lah. Kemudian ini yang paling penting juga adalah fungsi, tugas, dan peran ASN. Fungsinya sebagai apa, tugasnya sebagai apa, perannya sebagai apa. Ya, intinya mah yang fungsi, tugas, dan peran ASN itu kita harus melayani masyarakat sebagus mungkin. Dan kemudian ASN dituntut untuk disiplin dan berkinerja. Kemudian menjelaskan mengenai hak-hak yang didapatkan oleh ASN. Kemudian membahas mengenai sistem merit atau meritokrasi. Jadi pengelolaan SDM berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas berdasarkan keadilan. Jadi saat meritokrasi ini tuh saat mengelola SDM untuk promosi, untuk apa-apa itu berdasarkan sistem meritokrasi ini harus adil dan wajar. Kemudian habis itu pembukaan acara oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung yaitu Pak Ali Sakib. Pak Wakil itu menjelaskan mengenai berakhlak. Jadi berakhlak itu adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, kayak gitu dijelasin sama beliau. Kemudian ada adaptif, dijelasin sama beliau, dan beberapa hal mengenai motivasi harus bagaimana sih ASN di Kabupaten Bandung gitu. Sama beliau dijelaskan, kemudian ditutup lanjut
pokoknya untuk acara itu sekitar 1 jam pembukaannya. Kemudian lanjut di jam 11 itu dari bidang mutasi dan promosi. Dari bidang mutasi dan promosi itu membahas mengenai jenjang karir ASN, yang intinya saat ingin mutasi CPNS itu saat mutasi CPNS itu tidak bisa karena kita memiliki 10 tahun perjanjian tidak mengajukan pindah. Tetapi dengan syarat jika ada kebutuhan mendesak dari dinas lain yang membutuhkan jabatan kita, itu kita bisa ditarik gitu. Kesimpulannya intinya mah kita tidak bisa mengajukan, tapi kita bisa diajukan gitu oleh dinas lain untuk mengambil kita. Kemudian dari itu tes selesai jam 1, kemudian dikasih waktu 15 menit untuk sholat. Habis itu masuk lagi terus makan. Nah, makan ini juga pakai ala-ala TNI, jadi cuma diberikan waktu sekitar 1 atau 2 menit harus habis. Nah, kemudian sampai jam 1.20 itu kita ada materi lagi di bidang pengadaan dan pemberhentian dan informasi pegawai. Jadi ini bidang yang mengadakan kita, yang nanti juga memberhentikan kita. Pokoknya intinya dari bidang itu menjelaskan proses dari gimananya kita tercipta atau jabatan kita tercipta, kita ngelamar, itu dijelaskan oleh bidang PPIK. Kemudian jelaskan mengenai pesaing kita juga. Jadi Kabupaten Bandung itu kalau tidak salah ada 7.000 pendaftar atau yang lulus administrasi, yang diterima adalah 275. Kemudian ada menginformasikan mengenai perhentian. Kan tadi pengadaan, sekarang pemberhentian. Nah, pemberhentian ini ada beberapa jenis. Ada pemberhentian sementara. Sementara ini kalau seorang ASN tersangka atau memiliki sidang berkaitan dengan hukuman, itu bisa berhenti sementara. Kemudian jika cuti di luar tanggungan negara, jadi dia cuti tapi tidak dibayar gaji pokok, tidak dibayar tunjangan, nah itu boleh. Kemudian ada pemberhentian tidak hormat. Nah, pemberhentian tidak hormat ini berkaitan dengan pidana 2 tahun, anggota politik, merugikan negara, atau melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji ASN. Kemudian lagi ada pemberhentian secara hormat. Nah, pemberhentian secara hormat ini berkaitan dengan pensiun, permintaan sendiri, meninggal dunia, tidak lulus pelatihan dasar atau latsar yang nanti akan kita lakukan. Kemudian ada ASN diangkat menjadi pejabat negara, kayak menjadi kades, menjadi bupati, menjadi gubernur. Nah, kayak itu boleh diberhentikan secara hormat. Kemudian menjelaskan mengenai informasi kepegawaiannya. Jadi kita dijelaskan mengenai sistem atau simpel BKPSDM dan Sasikap. Nah, itu dijelaskan aplikasinya sedikit. Kita beres-beres jam 5. Jadi sebenarnya materi ini beresnya 4:30, tapi ada penutupan, ada pemberian door prize dan lain-lain. Nah, itu sampai jam 5 selesai. Ya begitulah yang dilakukan tadi saat pembekalan dan pengarahan CPNS. Tapi ada beberapa yang emang ilmu baru yang saya ketahui juga. Jadi gimana cara nanti berjenjang karir, kemarin itu yang dibahas seperti itu. Jadi harus mempersiapkan strategi untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Oke, gitu teman-teman yang bisa saya share di hari Rabu tanggal 4 Juni 2025. Semoga menjadi penyemangat yang belum menjadi PNS,
terus sebagai referensi Bapak Ibu sekalian, semoga ya video ini bermanfaat gitu. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like ataupun komen. Oke, terima kasih. Saya Didi Kurnia undur diri. Dadah.